Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua yang hadir di Zoom malam ini. Tidak ada satupun daun yang jatuh dari ranting tanpa atas persetujuan Allah. Begitu juga dengan kita malam ini, tidak ada yang namanya kebetulan. Mudah-mudahan malam hari ini yang hadir di Zoom ini adalah bagian dari jawaban doa-doa kita selama ini. Mungkin pernah Bapak Ibu di antara kita yang hadir malam ini pernah berdoa, ya Allah lunaskan hutangku, ya Allah berikan jalan untukku bisa membahagiakan keluarga, bisa ke tanah suci, bisa untuk beli rumah dan semuanya. Tentu yang namanya hidup ini pasti mempunyai impian dan kita selalu berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita hadir malam ini adalah jawaban dari doa-doa kita selama ini. Boleh diketik kalau ada, bisa diketik siapa yang berdoa biar ditunjukkan jalan, biar bisa lunas hutang dan bisa beli mobil dan rumah cash. Silakan diketik. Oke, next, Mbak Yunis. Bapak Ibu, malam ini saya akan sharingkan bagaimana di komunitas ini saya dan kawan-kawan alhamdulillah ketika dikenalkan sebuah komunitas yang luar biasa. Ternyata di komunitas ini kita diajarkan bagaimana untuk hidup yang lebih baik. Alhamdulillah seperti yang sampaikan Mbak Yunis tadi. Alhamdulillah ketika dikenalkan dengan komunitas ini saya bisa lunas hutang, saya bisa punya kendaraan, bahkan saya bisa punya rumah dengan wasilah dari komunitas ini. Ini akan saya ceritakan. Bapak Ibu, pasti kita berbicara tentang kehidupan, pasti setiap manusia ini mempunyai yang namanya impian atau kebutuhan atau harapan. Nah, kalau kita lihat permasalahan kebutuhan kita itu tidak jauh dari ini. Mungkin ada yang hari ini walaupun kita sudah hidup bertahun-tahun, pasti kita tetap butuh namanya kebutuhan sehari-hari. Adanya butuh namanya pendidikan untuk anak yang tentu yang lebih tinggi. Kemudian ada namanya perencanaan untuk biaya pernikahan buat yang belum nikah, atau mungkin buat orang tua yang pengen anaknya nikah. Nah, ini pasti kita persiapkan duit tabungannya gitu ya. Nah, dan mungkin bagi yang muslim pengen ke tanah suci melaksanakan umroh ataupun haji gitu. Dan juga setiap juga kita keinginan pengen jalan-jalan ke luar negeri sebagian untuk ini juga ibadah. Jalan-jalan ke luar negeri ini juga ibadah gitu ya. Kemudian kita pengen kendaraan terbaik untuk keluarga kita dan juga kita pengen punya rumah yang terbaik juga buat keluarga kita tercinta. Nah, ini adalah sebagian dari harapan atau impian kita setiap manusia yang hidup yang normal, yang waras pasti mempunyai impian gitu ya. Dan permasalahannya kita sudah bekerja bertahun-tahun, kita sudah ikhtiar bertahun-tahun, sudah punya usaha, sudah kerja, tapi kok belum bisa untuk mencapai impian. Nah, kira-kira apapun impian kita, kita sendiri yang tahu. Silakan ditulis Bapak Ibu apa impian yang kita pengen wujudkan di 2025 ini. Nah, contoh ini beberapa, kalau impian itu kita konversi dalam bentuk uang, tentu yang namanya impian itu bisa kita wujudkan ya dengan nilai tukar yang namanya rupiah atau uang. Nah, contoh untuk melaksanakan haji, itu haji VIP tanpa antri itu minimal sekarang 250 juta sampai 300 juta per orang. Kemudian ada yang namanya biaya pendidikan. Biaya pendidikan ini kalau kita hitung-hitung mulai dari SD, SMP, sampai bahkan tamat kuliah, satu orang anak itu nggak cukup 150 juta. Kemudian ada lagi yang namanya kalau anak kita udah besar, kita pengen untuk resepsi pernikahan. Itu pun paling kecil itu 100 juta, itu baru cateringnya atau sewa gedung. Nah, kemudian ada namanya kendaraan. Kalau kita pengen kendaraan yang medium, ya minimal di harga 500 juta. Ini nggak terlalu mewah, juga nggak terlalu murah juga gitu ya. Nah, juga kemudian kita pengen juga rumah yang layak, yang mempunyai kamar untuk suami istri, untuk anak, dan bahkan untuk kamar tamu itu minimal di angka 1 miliar. Itu bukan rumah mewah, banyak lagi rumah mewah di atas ini. Ini kehidupan yang sangat sederhana gitu ya. Nah, kalau kita hitung-hitung itu sekitar 2 miliar. Nah, artinya untuk menukarkan impian kita yang sederhana ini butuh duit sekitar 2 miliar. Nah, apakah hari ini kita sudah punya tabungan 2 miliar untuk mewujudkan impian kita? Nah, tentu pertanyaannya, bagaimana cara mewujudkan impian ini?
Nah, kayak saya dulu seorang pegawai ya mampu paling nabung 1 juta per bulan dari menyisihkan dari gaji. Ya, tapi kalau 2 miliar berarti saya harus nabung sekitar 2.000 bulan gitu ya, terlalu lama ya. Oke, next. Faktanya banyak orang yang mengambil jalan pintas. Nah, jadi faktanya ketika kita mewujudkan impian selama ini kalau pengen motor, caranya gimana? Maksa. Saya juga dulu gitu ya. Belum sanggup, belum ada duitnya, tapi pengen motor ya. Jalan-jalan ke showroom motor, DP minimal berapa, kemudian nyicil selama 3 tahun. Kemudian waktu itu pengen punya mobil, cari DP yang minimal 15-20 juta, nyicil selama 5 tahun. Pengen beli rumah juga cari DP yang paling murah KPR, kemudian kredit 10-30 tahun. Dan bahkan banyak di antara kita yang juga bahkan menggadaikan sertifikat dan SK. Nah, inilah kenyataan ini pun juga saya merasakan. Artinya kita berprinsip kalau nggak ngutang kapan punya mobil, kalau nggak ngutang kapan punya rumah. Mungkin itu yang ada di dalam benak kita. Oh iya, kalau nggak ngutang kapan punya mobil, kalau nggak ngutang, kalau nggak berani ngutang kapan bisa punya rumah. Nah, ini kan mindset yang ternyata mindset yang salah. Seolah-olah umur hidup ini habis untuk membayar hutang kredit riba gitu ya. Jadi ini ngeri sekali, riba ini luar biasa. Jadi riba itu ternyata memiliki 73 pintu dosa. Rasulullah SAW bersabda, riba itu ada 73 dosa. Yang paling ringan itu semisal dosa seorang yang menzinai ibu kandung sendiri. Ini nauzubillah min zalik. Semoga ngeri ya. Orang aja kita lihat zina di depan mata kita, di lingkungan kita ngeri sekali. Apalagi mendengarkan orang yang berzina dengan orang tua kandungnya sendiri. Ini nauzubillah min zalik, dosa yang paling rendah ini dari riba. Ternyata ada 70 tingkatan dari riba ini. Nauzubillah, semoga kita yang sudah terlanjur riba, semoga segera tobat, segera lunas, dan kita minta ampun kepada Allah. Mudah-mudahan kita terlepas dari yang namanya hutang riba. Next. Nah, Bapak Ibu, solusinya gimana? Nah, ini solusi yang pernah saya lakukan, nabung dari gaji. Karena memang sayanya dulu orang gajian. Setiap tanggal 25 itu gajian. Nabung dari gaji, kemudian nyisihkan dari gaji 1 juta per bulan. Setahun bisa terkumpul 12 juta. Kemudian 10 tahun terkumpul 120 juta. Sampai 30 tahun itu terkumpul tabungan itu 360 juta. Ternyata itu juga belum bisa mencapai impian. Tadi impian kita ingat 2 miliar. Itu dengan kehidupan yang sederhana. Nah, pertanyaannya, siapa yang hari ini sanggup nabung tapi nggak diambil-ambil? Pak, pengen naikin bisa nggak? Bisa. Contoh 5 juta nabung. 5 juta, 5 juta, 5 juta. 1 tahun 60 juta dan bahkan 30 tahun baru sampai 1,8 miliar. Tapi kalau saya hari ini umurnya 40 tahun, nabung 5 juta sebulan, itu terkumpul 1,8 miliar, itu berarti di umur 70. Baru bisa beli rumah, baru bisa beli mobil, ini kan kelamaan. Nggak enak ternyata, naik Pajero di umur usia tua juga nggak enak gitu ya. Nah, jadi solusinya berarti nabung bukanlah solusi. Ini yang keliru, ternyata nabung bukanlah solusi, karena duit kita makin lama makin berkurang. Next. Nah, yang kedua, hari ini Bapak Ibu di Zoom ini sengaja Bapak Ibu diundang sama teman-teman untuk memperkenalkan solusi selain menabung. Jadi ternyata nabung itu bukan solusi, adalah berpartner bisnis dengan yang namanya kita Sahabat Karib bekerja sama dengan Best Corporation dalam program membantu umat lunas hutang. Profil perusahaan berada di Bandung, Bandung Eko Sinergi Teknologi yang beralamatkan di Jalan Surapati Kor di dekat Terminal Cicahem Bandung. Next. Nah, jadi komunitas Sahabat Karib bekerja sama dengan sebuah perusahaan yang luar biasa, perusahaan yang legal, berizin, resmi di bawah Kementerian Perdagangan. Visi misinya yang luar biasa, arah dari perusahaan ini adalah bagaimana menjadi perusahaan bebas riba yang membantu umat untuk terbebas dari hutang dan riba. Ini luar biasa, merinding. Visinya bukan hanya sekedar dunia, tapi ini visinya dunia akhirat. Mungkin Bapak Ibu teman-teman yang bekerja di perusahaan, rata-rata visi misinya dunia aja. Profit oriented, mengejar laba, mengejar untung rata-rata. Tapi ini luar biasa. Menjadi perusahaan yang bebas riba dan membantu banyak orang lunas hutang dan riba. Ini membantu orang, niatnya mulia sekali. Dengan
dengan slogan itu ya go berkah no riba. Bagaimana kita mencapai keberkahan dan meninggalkan yang namanya riba. Banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Bandung Eko Sinergi Teknologi, baik itu di bidang sosial, agama, dan untuk kemanusiaan. Next. Nah, Bapak Ibu, seperti yang saya sampaikan tadi di awal, bahwa perusahaan kerjasama dari Sahabat Karib ini adalah perusahaan yang legal resmi di bawah pemerintahan, di bawah Kementerian Perdagangan. Ini ada SIUP L 47999, kemudian juga kita udah dapat dalam bergabung dalam sebuah asosiasi, namanya Asosiasi Perusahaan Penjualan Langsung AP2LI, dan bahkan secara sistem juga setelah disertifikasi oleh Majelis Ulama bahwa tidak ada mengandung unsur maisil, goror, spekulasi, dan riba. Bahwa sistem ini yang diadakan oleh Bandung Eko Sinergi Teknologi ini adalah sistem yang halal. Ini yang paling penting. Jadi kuncinya adalah perusahaan legal, yang kedua halal. Kalau sudah mendapatkan dua kekuatan ini, siapapun pasti bisa sukses. Halal, legal. Ya, ini udah aman. Next. Dah. Tentu dalam sebuah bisnis Bapak Ibu ada namanya produk yang diperdagangkan, produk yang didistribusikan, produk yang dibisniskan dari perusahaan. Bedanya kalau kita selama ini beli produk ke pengecer atau di toko retail itu panjang sekali jalurnya. Tapi hari ini Bapak Ibu ketika di sini kita beli produk itu langsung ke perusahaan. Jadi ada mata rantai, jalur distribusi dan jalur promosi yang dihilangkan, sehingga nanti kita sebagai konsumen yang dilibatkan sebagai tenaga marketing dan sebagai tenaga distribusi. Nah, apa itu produk-produknya? Ini di perusahaan Bandung Eko Sinergi Teknologi ini banyak sekali produk, lebih dari 200 produk, yaitu saya bacakan saja segmennya. Ada itu di segmen kesehatan. Setiap manusia ini pasti pengen sehat. Yang kedua ada namanya produk kecantikan, apalagi ibu-ibu. Ibu-ibu ini rela cantik daripada sehat. Nah, ini saking produk ini laris, jadi produk kecantikan ini luar biasa. Dan yang ketiga ada produk yang di bidang, ada produk juga untuk untuk pria dewasa, bagaimana supaya besar, kuat dan tahan lama, ini luar biasa sekali. Dan bahkan ini ada produk yang diminati banyak orang juga yang di bidang pertanian dan perkebunan. Ini luar biasa, apalagi kami di Sumatera itu ada produk yang luar biasa yang dibutuhkan banyak orang yang menjawab permasalahan-permasalahan hari ini di bidang pertanian. Kenapa? Banyaknya pupuk palsu, banyak beredarnya pupuk yang di bawah standar. Nah, hari ini perusahaan Bandung Eko Sinergi Teknologi menyediakan pupuk yang resmi, berizin dan berkualitas hara tinggi. Ini adalah solusi buat petani-petani cerdas di Indonesia. Next. Nah, jadi produk ini pertama unik, yang kedua pasarnya luas, yang ketiga marketable, profitable, dan repeatable. Jadi ini kalau kita memilih suatu bisnis produk, seperti yang tadi, ada produknya unik, yang kedua pasarnya besar, yang ketiga dijual untung, dan kalau orang beli pasti beli lagi, beli lagi. Ini adalah produk yang luar biasa. Nah, ini adalah salah satu produk yang best seller, itu namanya BMAC dan Hubspro. BMAC dan Hubspro ini adalah perpaduan produk yang berfungsi untuk meningkatkan daya tahan tubuh, apalagi zaman sekarang cuaca yang tidak menentu. Dan ini adalah salah satu produk yang sangat laris, dan bahkan produk Hubspro ini di mitra-mitra kita juga sampai ke Malaysia, Brunei, dan ini luar biasa. Ini saya akan bacakan salah satu testimoni. Stroke berangsur pulih setelah konsumsi Hubspro, BMAC dan Ecopiko. Jadi ini Pak Dasep, umur 42 tahun dari Cianjur. Alhamdulillah, wasilah herbal yang sangat luar biasa dari PT BES, yaitu BMAC, Hubspro, dan Ecopiko. Alhamdulillah stroke Pak Dasep usia 42 tahun sudah sembuh. Jadi dengan meminum 3 produk ini, alhamdulillah stroke-nya juga sembuh. Ini luar biasa sekali, dan banyak lagi testimoni-testimoni. Nanti Bapak Ibu boleh minta kepada pengundangnya, baik itu berupa cerita, baik itu berupa video, wawancara, sangat banyak sekali ya. Next. Kemudian testimoni di bidang produk ada namanya eco farming. Eco farming ini adalah produk untuk bidang pertanian. Saya bacakan, sebelum memakai eco farming ini, tanaman sayuran saya itu selalu terserang hama dan hasilnya selalu tidak maksimal. Nah, tapi setelah memakai produk eco farming, alhamdulillah hasilnya sangat memuaskan. Dan yang tadinya tanaman saya mudah terserang hama, sekarang alhamdulillah tanaman saya lebih sehat,
hasilnya sangat memuaskan, dan setelah mengurangi biaya produksi dapat meningkatkan hasil produksi, juga mengaplikasikan di tanaman kentang. Jadi eco farming ini terutama digunakan untuk tanaman-tanaman hortikultura, sangat bagus sekali untuk pembenahan tanah dan meningkatkan daya tahan terhadap tanaman ya. Next. Nah, itu produk kesehatan. Ini ada produk yang luar biasa, produk si kecil mungil ajaib, itu namanya Izumi Alkabes. Jadi salah satu, banyak sekali testimoni, saya akan bacakan salah satu testimoni. Ketika pemeriksaan USG di salah satu rumah sakit di Bandung, terdeteksi kista sebesar 17 cm. Dengan keluhan sesak nafas, tidur tidak bisa berbaring, nafsu makan menurun, bobot badan semakin menyusut, dan selalu gelisah. Nah, ini testimoni dari Bu Nur Hasanah, 42 tahun, Bandung. Nah, ini luar biasa sekali. Izumi Alkabes ini mampu merubah air biasa menjadi air luar biasa, supaya apa? Peredaran cairan di dalam tubuh kita ini tidak terlalu asamnya tinggi. Jadi diperbaiki ya. Next. Nah, ini salah satu testimoni produk, ini banyak sekali. Ini mungkin di mitra-mitra kita malam ini mungkin ada yang hadir juga ya. Ini ada salah satunya Pak Zefri, ada nggak? Ini Pak Zefri Edison, ini pemakai pengguna ya, pengguna yang rutin menggunakan Hubs Pro dan BMAC ya. Pak Zefri, boleh kalau ada yang mau bercerita tentang testimoni produk unggulan yaitu di bidang kesehatan ya. Terima kasih, Pak Agus. Gimana? Ini juga tadi juga order di Mac dan Hasbro. Ya, silakan Pak Dev. Gimana Terima setelah kasih menggunakan atas undangannya, Pak Agus. ya. Kebetulan lagi hujan nih di Kerinci. Sedikit berbagi pengalaman untuk teman-teman, sahabat karib. Memang kita khususnya untuk bidang kesehatan, kita selalu mengkonsumsi herbal yang memang ini adalah sangat kita anjurkan, yaitu Aspro dan Bimek. Nah, jadi memang Aspro ini sudah terbukti pada saat kondisi pandemik ya, kita selalu rutin sehingga imun kita selalu terjaga, dan waktu itu orang tua kita yang umurnya 80 tahun, ibunda kita memang selalu rutin konsumsi. Alhamdulillah selama kondisi pandemik kesehatan beliau tetap terjaga. Nah, jadi dengan konsumsi Haspro ini bagus, rutin setiap makan pagi kita selalu rutin seperti dianjurkan oleh Ustadz kita Asep Brother, itu setelah makan pagi dan sore. Jadi setelah makan sore. Kemudian dengan Bimek kita juga rutin itu menggunakan 2 cup yang dibuka pada setiap maghrib. Itu kita jadikan, kalau perkataan Ustadz Anton, itu adalah impus ya. Impus itu kegunaannya adalah untuk yang kategorinya untuk darah ya. Jadi itu kita konsumsinya itu di waktu pagi hari. Nah, infus itu kita gunakan, kita buka 2 cup pada maghribnya, kemudian kita siram dengan air panas, kemudian kita tutup dan selama 6 jam baru kita konsumsi. Nah, itu manfaatnya banyak, terutama untuk kesehatan kulit dan darah. Nah, ini ada satu pengalaman menarik, Pak Gus. Iya, Pak Jeff. Jadi kita pada saat waktu itu menderita flu, ya, flu, demam. Nah, kita pernah ingat apa yang disampaikan oleh Ustadz Anton. Kita mengkonsumsinya dengan kopi hitam tanpa gula, ya, kopi hitam tanpa gula. Kemudian kita tambah dengan 1 cup Bimek yang dibuka. Nah, ini sudah terbukti manjur, bagus. Iya. Sudah terbukti manjur, dan pada saat kita sudah konsumsi itu memang kondisi kita sedikit berkeringat, dan alhamdulillah flu kita itu sedikit mereda. Nah, ini sedikit berbagi
pengalaman kita menggunakan konsumsi herbal dari BMEG, ya, apalagi adanya body imun ya, body imun yang ditetes. Kalau setiap kita mau tidur itu kita menggunakan konsumsi body imun yang 5 tetes ya ke dalam air hangat. Itu juga untuk menjaga kesehatan imun kita setiap hari. Nah, Oke, itu mungkin sedikit berbagi, Pak Gus. siap. Dan saya kemarin kalau nggak salah itu Pak Chef ini sudah digunakan untuk semua keluarga termasuk istri, anak, dan orang tua. Nah tadi Pak Chef pernah cerita juga kalau nggak salah itu dulunya sebelum mengenal Haspro dan Bimek ini dulu langganan dokter. Nah setelah menggunakan Bimek dan Haspro ini katanya sudah jarang ke dokter. Itu gimana? Benar apa salah itu? Nah, ini mungkin sedikit berbagi juga, Pak Gus. Alhamdulillah. Jadi dengan bukan kita semenjak konsumsi herbal ini, Mm-mm. ya memang alhamdulillah kita berkurang untuk menggunakan yang kimia ya. Iya ya Jadi obat. alhamdulillah karena dengan adanya bantuan herbal ini konsumsi kita setelah kita rutin menggunakan Abspro dan Bimek dan produk kesehatan lainnya dari PT BES, alhamdulillah ini kita boleh dikatakan itu sedikit berkurang kalau ke dokter, Pak Gus. Ya, Nah, sehingga dokter langganan kita pun juga heran. rada-rada heran gitu. Alhamdulillah. Oke oke, terima kasih Pak Jeffrey ya. Jadi intinya keluarga Terima sudah kasih, Pak Gus. siap. Terima kasih Pak Jeffrey. Next. Gitu ya. Jadi ternyata alhamdulillah produk-produk Bandung Eko Sinergi Teknologi ini luar biasa. Banyak sekali testimoni. Saya tidak akan bercerita menampilkan semuanya karena kita dengan waktu yang terbatas juga. Nah, sekarang kita lanjut. Sebenarnya banyak sekali, baik itu di bidang pertanian, kesehatan, kecantikan itu banyak sekali. Nah, next, lanjut. Bu Yunis, lanjut. Nah, kemudian dengan canggihnya produk-produk yang ada di perusahaan ini, di Bandung Eko Sinergi Teknologi ini, nah, ada yang namanya sebuah peluang. Nah, apa yang ditawarkan? Yang ditawarkan adalah proyek kemitraan bisnis dengan keuntungan penjualan, keuntungan pengembangan, itu bisa sampai 6 miliar 840 juta dalam waktu sampai 1 sampai 3 tahun. Ini juga tadi salah satunya produk yang juga saya di Sumatera, yaitu di produk pertanian terutama ya. Di ini banyak sekali. Ini produk pertanian yang lagi booming sekarang untuk di Sumatera itu agrosawit. Agrosawit ini adalah sebuah teknologi penemuan terbaru yang diformulasi khusus untuk kelapa sawit. Dan ini juga bisa pertama menekan biaya dan menaikkan hasil panen. Dan ini adalah salah satu bukti teknologi pertanian tepat guna yang dirancang khusus kelapa sawit. Nah, ini bagaimana detailnya nanti boleh kita share, kita kirimkan juga video-video testimoninya. Nah, artinya selain produk-produknya bagus di perusahaan Bandung Eko Sinergi Teknologi ini ternyata ada proyek atau yang bisa kita kerjakan, ada duitnya, ada uangnya yang bisa kita kerjakan, yaitu lebih kurang 6,8 miliar dalam waktu 1 sampai 3 tahun. Jadi BES tidak hanya sekedar menjual produk, tapi memberikan peluang usaha untuk mewujudkan impian. Nah, seperti kita ingat ke belakang tadi yang di awal, bahwa setiap manusia dan orang normal, orang waras pasti mempunyai namanya impian. Nah, bagi mungkin yang kita kesulitan selama ini tentang ekonomi kita, yuk kita lihat bagaimana uang 6,8 miliar ini bisa kita miliki dalam waktu 1 sampai 8 tahun. Nah, berapakah modal untuk memulai dalam bisnis ini atau modal yang dibutuhkan untuk kita mendapatkan 6,8 miliar tadi? Nah, modalnya sebenarnya sederhana. Modalnya hanya 100 ribu. 100 ribu ini untuk apa, Pak? Sama kayak Bapak Ibu buka franchise, buka beli retail kayak Waralaba, kayak Alfamart, Indomart. Itu kan beli franchise. Bapak daftar dulu ke perusahaannya. Sama di bisnis ini juga daftar. Tapi bedanya daftarnya sangat murah sekali. Berapa? Hanya 100 ribu. Coba kalau Bapak Ibu beli misalnya franchise atau bekerja sama dengan sebuah perusahaan katakanlah retail Alfa dan Indomaret itu belinya sangat mahal, ratusan juta sampai miliaran. Nah,
Di sini sangat murah sekali, hanya Rp100.000. Kira-kira Bapak Ibu hari ini yang punya ekonomi, pengen perbaikan ekonomi, pengen punya utang, kira-kira punya duit nggak 100.000? Pasti ya, pasti kita mempunyai duit 100.000 untuk mulai usaha. Nah, yang kedua, berapa sih modal yang dibutuhkan? Ya, kalau Bapak Ibu mau jualan, mau pengembangan di bisnis ini, ada paket. Yang pertama itu paket brilian. Untuk beli produknya itu 1.750.000. 1.750.000 ini Bapak Ibu akan mendapatkan produk. Jadi duit ini pendaftaran tadi hanya 100.000 saja. Kemudian kita belanja. Belanjanya ini apa? Dapat produk. 1.750.000 ini dapat produk sebanyak 10. Boleh ngambil untuk kecantikan, kesehatan, sabun, sampo, boleh. Yang nilainya totalnya 10 PV ini lebih kurang 2.500.000. Belanjanya 1.750.000, tapi dapat produknya 2.500.000. Untung apa untung banget? Untung. Nah, kalau selain dapat produk tadi 2.500.000, kita mempunyai potensi profit atau potensi penghasilan itu lebih kurang 3.170.000.000. Yang kedua, ada paket yang kedua disiapkan oleh perusahaan, yaitu namanya paket ambasador. Jadi kalau tadi namanya paket brilian 1.750.000, ini yang kedua, program paket ambasador, yaitu dengan pembelanjaan 2.750.000 dapat produknya 16 PV. 16 kali 250.000. Tetap untung. Belanjanya 2.750.000, dapat produknya senilai 3.500.000. Nah, untung sekali. Dan potensi profitnya, potensi usahanya itu senilai 3.670.000.000. Ini paket-paket yang sudah disiapkan. Kira-kira kalau Bapak Ibu hari ini ditawarkan sebuah peluang, mau yang 3.170.000.000 atau 3.670.000.000. Saya yakin kalau bisa dua-duanya, kenapa harus milih satu, ya kan? Nah, kalau kita dua-duanya boleh nggak, Pak? Boleh. Kalau dua-duanya berarti potensi yang bisa kita dapatkan 3.170.000.000 tambah 3.670.000.000. Totalnya 6.840.000.000. Luar biasa ya. Jadi dengan modal berapa? 1.750.000 tambah 2.750.000 yaitu 4.500.000. Total potensinya itu 6.840.000.000. Kira-kira Bapak Ibu, mari kita renungi 1 menit 2 menit. Kira-kira kalau Bapak Ibu hari ini punya duit 6.840.000.000, kira-kira hutangnya udah lunas belum? Kira-kira Bapak Ibu kalau punya duit 6.840.000.000, masih stres nggak? Masih galau nggak? Bisa bahagiain keluarga nggak? Ternyata luar biasa ya. Bapak Ibu tanamkan dalam bawah sadar kita bahwa hari ini kita mempunyai duit di rekening kita 6.840.000.000. Nikmatnya. Yuk Bapak Ibu kita syukuri bahwa hari ini Bapak Ibu membayangkan bahwa di rekening kita masuk duit 6.840.000.000. Alhamdulillah. Next, bagaimana caranya Pak? Ini kan baru dalam pikiran. Bagaimana cara memindahkan duit yang 6.840.000.000 dalam pikiran kita pindahkan ke rekening kita? Modal kok besar? Nah, pertanyaannya, kalau saya hari ini ditawarkan bisnis, saya nggak lihat modal lagi. Karena yang saya fokuskan adalah potensinya 6 miliarnya, bukan yang 1.750.000-nya, bukan 2.750.000. Nah, kalau kita mau konversi pun dengan usaha-usaha hari ini, Bapak Ibu coba lihat. Duit 1.750.000 atau 2.750.000 atau 4.500.000. Kira-kira hari ini bisa buka usaha apa? Nih, sebagai salah satu contoh, mungkin ini dimanapun Bapak Ibu berada, ini pasti ada usaha-usaha yang sering kita temui. Contoh tambal ban. Kira-kira dengan 4.500.000, kira-kira bisa nggak buka tambal ban? Belum bisa Bapak Ibu. Karena untuk kompresor, beli ban dan yang lain-lain itu udah lebih dari puluhan juta, mungkin belasan juta sampai 20 juta. Itu baru modal awal.
Nah, kalaupun misalnya Bapak Ibu beli yang serba second dengan 4.500.000, sekarang pertanyaannya, bisa nggak potensinya sampai miliaran tadi? Yang kedua, toko PND tetangga kita, dekat rumah kita, dengan 4,5 juta kira-kira bisa nggak kita buka toko harian? Belum bisa. Walaupun orang yang ngisi, agen-agen yang ngisi itu pun, kalau misalnya kita jalan 10 tahun, bisa nggak kita ngasilin miliaran? Belum tentu bisa. Yang ketiga, ini ada contoh gerobakan. Untuk beli gerobakan saja, mau tekwan, sate, apapun itu nggak cukup. Untuk gerobakan saja, itu lebih dari 5 juta. Belum isinya, belum perlengkapan yang lainnya. Seandainya misal kita samakan 4.500.000 bisa buka toko tambal ban, bisa buka barang harian, bisa buka usaha gerobakan. Pertanyaannya, bisa nggak 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, apa atau 10 tahun bisa nggak menghasilkan miliaran? Nggak bisa. Makanya saya berpikir ketika memulai bisnis, saya nggak mikir modal lagi. Yang saya pikirkan adalah bagaimana potensi 6.840.000.000 tadi yang ada di pikiran kita tadi masuk ke rekening kita. Modalnya gimana Pak ya? Selagi kita pengen misalnya mencari 6,8 miliar, untuk mencari 4,5 juta pasti ada. Banyak cara yang dilakukan, kayak saya ada tabungan untuk lahiran anak, ada bahkan kawan saya yang untuk memulai bisnis ini dengan 4.500.000, ada yang jual cincin kawin, ada yang memang jual barang berharga, macam-macam. Kenapa? Saking yakinnya bisa mendapatkan 6.840.000.000. Tapi beda dengan orang yang pesimis, orang nggak yakin. Gimana mau dapat 6.840.000.000, sementara untuk mengusahakan 4.500.000 saja sulit. Nah, maka untuk mencapai 6 miliarnya juga sulit. Jadi sulit dan mudah itu kan bukan perkara kita bisa atau tidak bisa. Sulit dan mudah itu hanya perkara kita mau nggak melakukan, mau nggak berikhtiar, punya nggak ilmunya gitu ya. Next. Oke, itu segi modal. Nah, potensi keuntungan di Brilian, di paket Brilian, program Brilian itu ada 11 pintu rezeki keran uangnya. Yang pertama adanya komisi penjualan, yang kedua komisi pengembangan, motor cash, mobil cash, pajero cash, rumah, royalti, komisi level, reward, dan prestasi penjualan. Begitu juga di program ambasador, itu ada komisi penjualan, komisi pengembangan, ada motornya, ada mobilnya, ada hadiah pajeronya, ada hadiah rumah, dan bahkan ada cash reward sebesar 2 miliar. Ini potensi pintu rezekinya. Jadi di program Brilliant itu ada 11, di pintu ambasador itu ada 9. Jadi ada 20 pintu rezeki yang sudah disiapkan di program Brilliant dan ambasador. Kalau kita dikembalikan ke kita lagi, mau yang pintu rezekinya 11 apa yang 9? Kalau saya mah dua-duanya, biar 20 gitu ya. Karena memang orang-orang mata duitan rata-rata milihnya pasti dua-duanya. Kalau bisa milih, kalau bisa dua-duanya kenapa harus milih, Pak? Gitu ya. Nah, jadi paket super hebat. Nah, jadi gabungan dari paket Brilian dan paket ambasador ini namanya paket super hebat. Dan orang-orang yang ngambil paket ini adalah memang orang-orang yang super hebat. Orang-orang yang mempunyai impian yang besar. Orang-orang yang pengen bermanfaat buat banyak orang. Karena kalau kita punya duit banyak, ya pasti kita bisa memberikan manfaat buat banyak orang gitu ya. Next, inilah keuntungannya. Luar biasa ya. Kalau cerita angka-angka ada duit ini kita semangat. Nah, saya akan jelaskan beberapa poin saja di antara pintu-pintu rezeki. Tadi ada 11 tambah 9, tadi ada sekitar 20 pintu rezekinya. Saya akan jelaskan beberapa saja. Yang pertama ada namanya keuntungan penjualan. Bapak Ibu, kalau namanya bisnis, ini adalah perdagangan. Ada produk yang dijualkan. Misal Bapak Ibu tadi misalnya beli susu, beli kolagen, beli pupuk, apapun yang kita beli setelah kita pakai, kita rasakan manfaatnya, kita kan sering bercerita kepada tetangga, saudara, alhamdulillah setelah saya menggunakan kolagen ini ternyata badan saya makin sehat. Kayak Pak Zev tadi setelah menggunakan Hapsprobimax, ternyata badannya kok imunnya makin kuat, udah jarang ke dokter. Temannya pengen juga. Gimana itu caranya Pak Jeffrey? Saya pengen juga lah. Nah, sekarang ketika misalnya temannya tadi, kawannya satu profesi atau tetangga pengen juga seperti Pak Jeffrey tadi menggunakan Bimax dan Hapspro, nah, nanti dibantu apa? Dibantu belanja ke perusahaan. Nah, seperti Pak Jeffrey tadi dengan menggunakan Bimax dan Hapspro tadi juga bercerita kepada teman tetangga. Alhamdulillah dengan akibat bercerita tadi,
Pak Jeffrey juga udah bisa mendapatkan cashback dari perusahaan berupa hadiah motor dan mobil juga. Sesederhana itu di bisnis ini dengan kita mengkonsumsi produk-produknya dan kita nanti setelah kita mendapat keuntungan, kita juga dikasih perusahaan berupa hadiah-hadiah yang sudah disiapkan. Nah, contoh, Bapak Ibu ketika sudah memakai produknya, sudah merasakan manfaatnya dan bercerita kepada teman, tetangga, saudara, dan orang itu tertarik juga untuk merasakan seperti yang Ibu rasakan, Bapak rasakan, belanja juga. Saya mau lah Pak, saya mau belanja yang paket 1.750.000, 10 PV. Ya boleh. Kita bantu belanja ke perusahaan, kemudian besoknya H+1, perusahaan langsung transfer ke rekening Bapak Ibu senilai 200.000. Karena modal cerita saja kepada yang kita ceritakan hal yang kita rasakan, dapat 200.000. Nah, teman tetangganya juga, saudaranya ternyata ngambilnya paket yang 2.850.000. Besoknya Bapak Ibu langsung ditransfer perusahaan sebagai ucapan terima kasih. Bapak Ibu ditransfer 400.000 karena belanja satu paket. Kalau teman Bapak Ibu pengen juga paket seperti Bapak Ibu super hebat yang 4.600.000 tadi, maka Bapak Ibu akan mendapatkan bonus keuntungan penjualan ditransfer besoknya ke rekening Bapak Ibu 600.000. Kira-kira mau yang 200.000, 400.000 atau yang 600.000? Wah, ternyata semuanya pengen yang 600.000 ya. Kalau orang normal pasti kalau ada yang banyak kenapa harus yang dikit gitu ya. Next. Ini namanya keuntungan penjualan. Nah, yang kedua, ada namanya keuntungan pengembangan. Keuntungan pengembangan ini Bapak Ibu, ini ketika Bapak Ibu misalnya ya bercerita kepada teman, tetangga, ternyata beliau sama kayak Bapak Ibu, pengen hasilnya juga. Nah, ini dalam penempatan sistem ini ada namanya 2 jalur, 2 penempatan karena memakai sistem binary. Nah, 2 penempatan ini boleh tetangga A, tetangga kiri kita boleh ditaruh di sebelah kanan, saudara kita atau teman sekolah kita boleh taruh sebelah kiri. Ketika si A dan si B belanja tadi, itu Bapak Ibu selain dapat keuntungan penjualan yang 200.000, 400.000 dan 600.000 tadi, Bapak Ibu juga mendapatkan namanya bonus pengembangan. Berapa? Kalau si A dan si B itu belanjanya paket yang brilian, berarti dapatnya 50.000. Kalau Bapak Ibu si A dan si B itu tadi belanjanya paket yang ambasador, berarti bonus pengembangannya 100.000. Kalau Bapak Ibu, teman yang Bapak referensikan tadi, si A dan si B tadi belanjanya paket super hebat, 4.600.000, maka Bapak Ibu mendapatkan bonus pengembangannya 150.000. Nah, ketika si A, si B juga ikut mengembangkan bisnis juga kepada si C, si D, si E, si F, maka Bapak Ibu, walaupun bukan Bapak Ibu yang mereferensikan, tapi Bapak Ibu juga mendapatkan keuntungan penjualan atau keuntungan pengembangan. Berapa? 3 per pasangnya sesuai dengan jumlah paketnya. Jadi si A dan si B tadi, Bapak Ibu karena dia ngambil paket super hebat jadi dapatnya 150.000. Si C, si D, si F tadi juga mengambil paket yang super hebat juga karena orang-orang hebat yang bergabung di bisnis ini dapat 300.000. Kemudian si C, si D, si E, si F ini juga ikut mengembangkan bisnis ini hingga terjadi semuanya bergerak, semuanya mendapatkan informasi ini untuk pengembangan bisnisnya. Maka setiap minggu punya gaji itu minimal dari 1.950.000 per hari sampai 13.650.000 per minggu. Ini namanya keuntungan pengembangan. Kalau yang pertama tadi keuntungan penjualan, yang kedua ini keuntungan pengembangan. Enak Bu ya, tadi keuntungan penjualan tadi dibayarkan harian, hari ini transaksi, besok langsung dibayar. Kalau bonus pengembangan dikumpulkan hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai Minggu, hari Selasanya dibayar. Berarti Bapak Ibu punya hampir setiap hari kalau Bapak Ibu aktif di bisnis ini, rekeningnya bunyi terus dan dapat gaji setiap hari, bukan setiap bulan. Kalau saya dulu di bank, itu gajinya setiap bulan, tanggal 25. Tapi kalau di bisnis ini bisa kita gajinya tiap hari, tiap minggu, dan ada juga tiap bulannya. Next. Nah, yang ketiga selain bonus penjualan tadi, kemudian bonus pengembangan, kemudian yang ketiga prestasi ambasador. Nah, Bapak Ibu, selama ini kita beli motor, beli mobil, beli rumah itu kan kita nabung ya. Untuk motor nabung dari keuntungan, nabung. Ini nggak perlu Bapak Ibu nggak nabung pun nggak apa-apa.
Di bisnis ini Bapak Ibu nggak nabung pun dapat duit habis, dapat duit sedekahkan, dapat duit habiskan, dapat ini yang namanya motor, mobil dan rumah ini sudah disiapin. Nah, gimana cara sudah disiapin? Ketika Bapak Ibu si A dan si B tadi kita ikut kembangkan, kita ajarkan dia untuk berkembang di bisnis ini. Ketika terjadi omset di ketika terjadi omset di 200 paket di grup si A dan 200 paket di grup si B, maka Bapak Ibu sudah dikasih perusahaan itu motor senilai 20 juta dari program New Brilliant. Ketika terjadi omset di paket 200 pasang juga, 200 di grup A dan 200 di grup B, maka Bapak Ibu nambah lagi motornya dari program Ambassador. Ketika terjadi omset pengembangan 600 paket di grup A, 600 paket di grup B, maka Bapak Ibu mendapatkan 1 unit mobil senilai 150 juta dari program Ambassador. Kemudian ketika terjadi omset 1000 paket di grup A dan di grup B, maka dapat lagi 1 mobil lagi senilai 150 juta. Sama, baru dapat motor, dapat motor lagi. Udah dapat mobil lagi. Kemudian ketika di omset 3000 paket, itu dapat lagi Big Star Ambassador senilai 500 juta. Nah, kemudian ketika terjadi omset di 5000 paket, Bapak Ibu terus berkembang, juga nanti dapat cash reward atau senilai 1.500.000. Dan ketika terjadi omset 10.000 paket, maka dapat lagi champion dari program Ambassador. Dan kemudian ketika terjadi 10.000 paket, 20.000 paket di grup A, 20.000 paket di grup B, nanti dapat lagi uang 1.570 juta. Wah, ini kalau kita berbicara uang ini pasti kita harusnya lebih semangat. Kalau kita total Bapak Ibu, tadi dapat motornya 2 kali, 20 juta tambah 20 juta. Dapat mobilnya juga 20 kali, 150 juta, 150 juta. Dapat Pajero-nya 500 juta, setengah miliar, itu 2 kali juga. Kemudian dapat luxury dan champion, itu 2 kali juga. Jadi kalau kita total tadi lebih kurang reward yang sudah disiapkan ini atau hadiah ini, prestasi ini, itu kalau kita totalkan 6.840 juta. Yang tadi di awal kita cerita 6.080 juta ini masuk ke rekening kita. Oh, ternyata begini caranya. Berarti kita membangun omset. Ini bukan jumlah orang, tapi membangun omset. Oh, kalau kita mau dapat motor berarti omsetnya harus minimal 200 paket. Kalau kita harus mendapatkan mobil berarti minimal 600 paket di 2 grup, 1.000 paket gitu ya. Nah, kalau berarti potensinya 6.840 juta ini dengan modal tadi berapa? 4.600.000 rupiah. Kalau kita bagi 4 juta ini belum ada apa-apanya dibandingkan dengan potensinya. Kalau Bapak Ibu hari ini di bisnis apapun, termasuk juga proyek, bisnis segala macam, untuk mendapatkan 6 miliar ini, itu minimal modalnya bisa 10 kali lipat. Berarti sekitar 60 miliar. Ya, untuk mendapatkan 6.840 juta. Ternyata di bisnis ini tadi hanya modalnya 4.600.000. Ya, luar biasa, sangat kecil sekali modalnya. Next. Nah, sekarang kita berbicara bagaimana Pak, saya ini kan bukan orang bisnis, saya ini kan bukan orang pengusaha, saya ini kan hanya ibu rumah tangga dan bahkan saya ini tamat sekolah, tamat SMP, tamat SMA, nggak ada pengalaman bisnis, nggak ada pengalaman kerja, bisa nggak mendapatkan 6.840 juta tadi? Bisa. Siapapun berhak mendapatkan 6.840 juta ini. Caranya gimana? Caranya sangat sederhana. Target kita nggak usah lama-lama ya. Dan nggak usah cepat-cepat, santai aja. Dalam waktu 16 bulan kita bisa meraih 6.840 juta. Kira-kira 16 bulan ini kecepatan atau kelamaan? Standar lah ya. Karena ini bisa juga dibuat 16 hari, bisa juga pola ini dibuat 16 minggu, bisa juga dibuat 16 bulan, dan bahkan pola ini bisa juga dibuat 16 tahun. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu pengen 16 hari, 16 minggu, 16 bulan, atau 16 tahun? Karena saya akan berbicara nanti ini pola dan strategi yang bisa diraih ketika kita pengen mendapatkan 6,8 miliar. Nah, yaudah. Kita ambil yang normal saja 16 bulan.
Nggak usah terlalu cepat 16 hari dan juga nggak usah 16 minggu. Dan jangan juga kelamaan 16 tahun, tapi 16 bulan saja. Bapak Ibu, di bulan pertama, Bapak Ibu setelah belanja tadi yang paket Superbat 4.600.000, Bapak Ibu pakai sendiri, rasakan manfaatnya dan mulai cerita kepada teman-teman. Oh, ternyata sini produknya luar biasa. Selain produk ini bagus, ada potensi usahanya juga, bro. Wah, gimana caranya? Nah, target kita hanya mengajak partner, satu partner dalam sebulan. Bapak Ibu, untuk ngajak orang belanja 4.600.000 memulai usaha, itu hanya dengan satu partner sebulan, kira-kira sulit, mudah atau mudah banget? Harusnya mudah ya. Satu partner dalam sebulan. Satu partner bisnis, bukan orang makai saja, tapi satu orang partner bisnis dalam 1 bulan. Oke, di bulan pertama kita taruh si A ini di sebelah kiri. Wah, si A hari ini bulan Agustus. Jadi sebulan ini kita targetnya cuma satu orang partner dalam mengembangkan bisnis ini. Oke, namanya si A. Si A ini kita posisikan di sebelah kiri. A, kira-kira kamu mau juga nggak? Pengen punya penghasilan 6.840.000.000. Wah, maulah. Itu kan saya pengen nyari ini, kerja selama ini siang pagi malam pun nggak dapat 6.840.000.000. Ini gimana caranya? Kamu sederhana, tinggal ajak satu partner per bulan yang mampu belanja hanya minimal 4,6 juta. Tapi yang mempunyai impian juga besar sama seperti kita. Oke. Kemudian di bulan kedua, si A juga mengajak satu orang partner. Artinya di sebelah kiri kita udah mempunyai 2 orang tim. Dan kita sendiri juga 1 bulan kan komitmen 1. Di bulan pertama tadi kita dapat si A, dan di bulan kedua kita dapat ngajak si B, kita taruh di sebelah kanan. Si A tadi ngajak juga 1 orang partner, si biru. Nah, ditaruh juga di bawahnya. Berarti di bulan kedua kita mempunyai partner itu yang masing-masing belanja 1 paket tadi sama kayak kita. Itu 2 di kiri, 1 di kanan. Ini pola sederhana 1 bulan ngajak 1 partner untuk menjalankan bisnis ini. Maka di bulan ketiga, si A, si B, dan si C ini masing-masing ngajak 1 orang. Si A ngajak 1 orang, si merah ditaruh di bawah si biru. Si biru ngajak 1 orang, ditaruh di bawah beliau. Nah, maka di sebelah kiri, karena dia 2, ngajak masing-masing 1 berarti jadi 4. Dan di sebelah kanan, kita tadi juga mengajak 1 orang. Dan si B juga ngajak 1 orang. Maka terjadi pertumbuhan 3 di kanan. Jadi 4 di kiri, 3 di kanan. Nah, maka di bulan keempat, masing-masing juga ngajak 1 partner. 4 ini masing-masing ngajak 1 berarti menjadi 8. Kemudian di sebelah kanan masing-masing ngajak 1, jadi 6 tambah yang kita punya 1. Berarti menjadi 7. Nah, dari sini bisa kita lihat polanya. Polanya gimana? Di sebelah kiri tinggal di kelipatan 2. Di sebelah kiri kelipatan 2. 4 jadi 8. 8 jadi 16. Kemudian di sebelah kanan, itu juga polanya udah bisa kita baca. Masing-masing kelipatan 2. 1 jadi 3. 3 jadi 7. 7, 15. Rumusnya sederhana. Kelipatan 2 tambah 1. Sama, rumusnya sama. Kalau di kiri tadi kelipatan 2. Kalau di kanan tadi kelipatan 2 tambah 1. Satunya dari mana, Pak? Dari kita. Karena kita komitmen juga 1. Jadi 7 kelipatan 2-nya jadi 14 tambah 1 yang punya kita tadi taruh di sebelah kanan. Nah, kira-kira di bulan ke-6 itu 32 jadi 64. Kemudian di sebelah kanan 31 kali 2 62 tambah punya kita 1 jadi 63. Kemudian di bulan ke-8 128 tambah 128 itu 256. Kemudian di bulan 10 512, di bulan 11 1024, di bulan 13 4096, di bulan 14 8.192, di bulan ke-15 16.384, dan di bulan 16 32.768. Nah, kita kembali tadi kepada hadiah yang sudah disiapkan oleh perusahaan ini. Ternyata dengan duplikasi ini masing-masing setiap bulan kelipatan 2, maka dalam 16 bulan itu terjadi pertumbuhan 32.768. Nah, mari kita lihat.
Tadi katanya ada program ambasador dan program brilian itu sudah disiapin, ada yang namanya motor, mobil, pajero, dan rumah. Nah, untuk mendapatkan tadi syaratnya itu membangun omset. Nah, mari kita lihat. Untuk mendapatkan motor senilai 20 juta tadi, itu awalnya omsetnya harus 200 paket di tim kiri, 200 paket di grup kanan. Hari ini Bapak Ibu yang hadir hari ini sangat beruntung sekali karena ada promo. Promonya berapa, Pak? Bapak Ibu tidak perlu membangun 200 paket. Cukup dengan 50 paket di grup A, 50 paket di grup B, maka Bapak Ibu sudah bisa membawa motor senilai 20 juta. Ya, sangat jauh sekali promonya, ini luar biasa. Next. Nah, kemudian yang kedua, tadi juga promo ada 200 paket juga, sementara di program Ambassador, Bapak Ibu tidak perlu membangun 200 paket. Cukup dengan 100 paket di grup A, 100 di paket di grup B, maka Bapak Ibu boleh bawa motornya senilai 20 juta. Artinya di bulan ke-7 Bapak Ibu dapat motor, di bulan ke-8 Bapak Ibu dapat motor lagi. Jadi setiap bulan panen motor ya. Next. Nah, kemudian artinya ada bulan ke-7 dapat motor dengan 50 paket, di bulan ke-8 juga dapat motor dengan 100 paket. Kemudian tadi untuk dapat mobil itu katanya 600 pasang. Ternyata sekarang ada promo nggak perlu 600. Dengan adanya promo sekarang Bapak Ibu cukup 300 pasang, maka Bapak Ibu boleh bawa mobil senilai 150 juta. Itu terjadi di bulan keberapa? Di bulan ke-10 Bapak Ibu sudah boleh bawa mobil senilai 150 juta. Kemudian Bapak Ibu di bulan tadi ada di program kedua, Bapak Ibu dapat mobil lagi yang harusnya 1000 pasang. Ternyata sekarang nggak perlu 1000 pasang. Promo lagi di 300 pasang, maka Bapak Ibu dapat mobil lagi. Berarti di bulan ke-10 itu Bapak Ibu dapat 2 mobil. Satunya dari program Brilian, satunya dari program Ambassador. Berarti 2 mobil. Kalau tadi dapat motornya bulan ke-7 dapat motor, bulan ke-8 dapat motor. Ini di bulan ke-10 Bapak Ibu dapat 2 mobil. Keren ya. Next. Nah, tadi di bulan harusnya untuk dapat mobil 150 juta itu di 3.000 pasang paket. Bapak Ibu hari ini lagi ada promo, nggak perlu 3.000, cukup dengan 1.500 paket saja Bapak Ibu dapat mobil senilai setengah miliar. Di bulan ke-12 Bapak Ibu sudah boleh bawa mobil setengah miliar. Mau Pajero, Fortuner, apapun itu mobil yang penting senilai setengah miliar ya. Next. Kemudian ada lagi dari program Brilian, Bapak Ibu juga bisa mendapatkan mobil lagi setengah miliar dengan omset yang harusnya 5.000, tapi hari ini program perusahaan ngasih promo lagi di 2.000 pasang, maka mobilnya sudah bisa dibawa pulang. Artinya di bulan ke-10 dapat 2 mobil 150 juta. Sekarang Bapak Ibu di bulan 12 juga dapat 2 mobil lagi. Tapi bukan mobil 150, mobil 500 juta dapat 2. Jadi dapatnya 1 miliar ya. Next. Luar biasa. Promo perusahaan sangat baik sekali ya. Nah, harusnya ini luxury 1 miliar. Itu harusnya di 5.000 pasang, Bapak Ibu sekarang hanya di 4.000. 4.000 itu terjadi di bulan ke-13, maka 1 miliarnya sudah boleh dibawa pulang. Mau bangun rumah silakan, beli rumah silakan, yang penting nilainya 1 miliar. Nah, next. Kemudian ada lagi program luxury juga dari program Brilian, harusnya 10.000. Tapi ini cukup 5.000 saja, Bapak Ibu dapat lagi 1 miliar. Artinya di bulan ke-13 dapat 1 miliar, di bulan ke-14 dapat 1 miliar lagi. Ya, dapat rumahnya 2 ya. Nah, kemudian setelah di atas luxury ini ternyata masih ada namanya champion. Prestasi champion ini harusnya tadi di 10.000 pasang, tapi ini tetap di 10.000 pasang, maka Bapak Ibu mendapatkan senilai 2 miliar ya. Nah, nilai 2 miliar, senilai champion ini 2 miliar di 10.000 pasang. Dan dari program Brilian, Bapak Ibu dapat lagi championnya. Nilainya 1,5 miliar, itu cukup di 15.000 pasang di bulan ke-15. Artinya hanya 15 bulan Bapak Ibu sudah sapu bersih semuanya rewardnya
itu totalnya motornya 2 kali, mobilnya 2 kali, Pajero-nya 2 kali, luxury-nya 2 kali 1 miliar, kemudian champion-nya juga 2 kali. Maka ini kalau kita total 6,8 miliar dengan waktu yang 16 bulan. Mau 16 minggu boleh nggak Pak? Boleh. 1 minggu 1, 1 minggu 1. 16 hari bisa nggak Pak? Boleh. 1 hari 1, 1 hari 1. Paling parah ini 16 tahun. 1 tahun 1, 1 tahun 1, 1 tahun 1, 16 tahun. 16 tahun pun masih bisa 6,8 miliar. Nah sekarang Bapak Ibu yang sudah kerja 16 tahun, udah punya tabungan 6,8 miliar belum? Belum ya. Next. Nah, ini ya tadi yang saya sampaikan tadi di awal, ini adalah proyek meraih 6,8 miliar hanya dalam waktu mengajak satu bulan itu selama 16 bulan saja. Nah, jadi kalau kita total di luar 6,8 miliar tadi, keuntungan penjualan karena kita 1 bulan 1 dapat 600 karena kita punya tadi mereferensikan 16 orang, 16 kali 600 itu 9.600.000, keuntungan pasangan tadi ada 32.000 kali 150.000 itu ada 4 miliar. Keuntungan target dari motor mobil ini ada 6,8 miliar. Jadi 9 juta tambah 4 miliar 900 tambah 6 miliar 840 itu totalnya 11 miliar 764 juta 650.000 rupiah. Luar biasa. Ini duit bukan yang sedikit tapi banyak sekali, 11 miliar. Tapi luar biasanya modalnya hanya 4.600.000 dengan modal. Jadi kalau kita udah melihat 11 miliar, jadi 4.600.000 ini kayak nggak ada harganya gitu ya. Nggak ada harganya. Kenapa? Karena kita udah melihat ada 11 miliar yang bisa kita raih ketika kita memulai bisnis ini dengan modal 4.600.000 rupiah. Next. Nah, Bapak Ibu. Nah, mitra peraih prestasi ini mungkin yang hadir hari ini saya juga nanti mau panggil. Benar nggak di bisnis ini sudah banyak yang merasakan hasil-hasil dari saya? Sebenarnya banyak sekali Bapak Ibu ya. Nah, saya lihat di grup di dalam yang sudah ikut malam ini itu ada Bu Dewi. Ini kenapa saya lihat Bu Dewi ini, beliau ini seorang single parent, tapi beliau ini juga punya hutang yang banyak karena dari usaha-usaha yang sebelumnya. Bu Dewi Andriani, beliau ini seorang pengusaha wanita super hebat dan memang single mom dan mempunyai kewajiban 3 orang anak, ditinggalkan hutang, ditinggalkan ini, tapi beliau tetap survive dalam arti kata. Dalam bisnis ini beliau menjalankan, alhamdulillah sudah bisa juga beli mobil dan bahkan juga sudah bisa melunasi hutang-hutang yang pernah diperbuat selama ketika memulai usaha-usaha sebelumnya. Bu Dewi hadir nggak? Bu Dewi Andriani. Coba hadir Pak Gus. Oh ya, silakan Bu Dewi. Ini seorang ibu-ibu single mom yang punya hutang dan mempunyai tanggung jawab anak, dan alhamdulillah kemarin beliau cerita beberapa keajaiban setelah mengikuti bisnis ini bisa beli mobil dan bahkan sudah bisa melunasi hutang-hutang usaha dulu. Begitu Bu Dewi ya? Ya. Oke, singkat saja Bu Dewi, kok bisa Bu Dewi mengenal ini dan sudah berapa lama dan sudah kira-kira sudah mendapatkan apa aja di bisnis ini? Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Selamat malam, salam sejahtera kepada Bapak Ibu yang sudah hadir di ruang Zoom yang luar biasa ini. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Founder, Pak Haji Adan Haris yang luar biasa, yang sudah membuat program Zoom yang diadakan 3 kali seminggu, yaitu Senin, Rabu, dan Jumat. Nah, luar biasa beliau ingin kita mitra-mitra ini sukses bersama dan bisa wujudkan impian bersama program
brilian yang luar biasa ini. Terima kasih Pak Aji yang juga sudah banyak mensukseskan ribuan orang sudah lunas hutang, bahkan kami, saya dan di tim Jambi yang luar biasa sudah banyak juga yang sukses bisa lunas hutang, bahkan bisa wujudkan impian pergi umroh, bahkan membeli motor dan mobil itu secara cash tanpa DP, tanpa nyicil. Dan terima kasih saya sudah diberi kesempatan pada malam hari ini untuk bercerita bagaimana saya selama menjalankan bisnis syariah bersama sahabat karib, yaitu komunitas anti riba. Alhamdulillah saya pada awalnya menjalankan bisnis syariah ini dikenalkan oleh istri Ustadz saya mengaji, dan pada saat itu saya negatif karena saya sudah trauma dengan bisnis MLM yang di luaran sana. Jadi lebih kurang sudah 12 multi level yang saya ikuti. Di sini hasilnya zong. Nah, karena sistemnya beda dengan yang saya jalankan sekarang ini. Jadi alhasil waktu itu beliau mengajak saya berpikir gimana menolak secara halus karena bukan teman saya. Kalau teman saya otomatis saya bilang nggak mau lagi, saya sudah trauma. Nah, karena istri Ustadz saya ngaji, saya berusaha beliau tidak tersinggung. Nah, tapi alhamdulillah waktu saat itu saya negatif, ada pas ngaji berikutnya itu ada ibu mentor saya, Ibu Dewi Nur Hidayah, beliau bilang, Bunda kalau mau tahu nanti pergi dulu seminar, kata beliau. Jadi nanti setelah seminar Bunda mau ikut gabung atau enggaknya terserah. Nah, begitulah. Jadi hasilnya pada saat itu saya pergi dengan beliau ke Hotel Luminor, waktu itu kita acara seminar. Jadi pas di situ saya lihat acaranya itu beda dari bisnis yang sebelumnya. Nah, alhamdulillah waktu setelah itu saya melihat yang sukses itu hanyalah orang biasa-biasa saja, contohnya seperti penjual bakso, penjual es dogan, penjual ayam potong, ibu rumah tangga, bahkan ada juga PNS dari latar belakang apapun bisa. Jadi Bismillah saya bilang saya udah berubah dari yang negatif ingin bergabung pada saat itu. Jadi pas pulang tuh Mbak Dewi tanya, Bunda gimana? Saya siap gabung, tapi Mbak saya nggak punya uang, saya bilang. Jadi sudah sehari, oh ya Bunda usahakan dulu kalau memang Bunda mau bergabung. Jadi pada saat itu saya sehari, 2 hari, dan setelah itu saya cerita dengan anak saya yang cowok. Jadi ini nih ada bisnis syariah bagus, kita bisa mempunyai nanti mobil itu secara cash, ada kredit, karena selama ini yang saya punya mobil itu selalu leasing, saya upgrade dari Katana, apa saya dan Twin Cam Corolla sampai Kijang Kapsul itu selalu leasing. Jadi intinya saya waktu itu nggak ada uang. Nah pada saat itu dengan qadarullah anak saya memberi uang, waktu itu uang saya hanya 700.000. Nah itu luar biasa, padahal waktu itu suami saya kerja di bank, uh, kerja di bank tapi sudah mulai resign. Jadi waktu itu resign ada uang tolak, tapi memang ada uang tolak, tapi saya kalau kita udah putus hubungan kerja, kita harus melunasi utang-utang yang ada di perusahaan di Bank Mandiri sudah suami saya kerja. Jadi hasilnya waktu itu 700 juta kurang, saya dapat uang pesangon tapi ada utang harus dilunasi. Setelah itu saya ada sisa membeli ruko. Nah, membeli ruko untuk fitness. Nah, usaha untuk fitness saya beli secara cash. Tapi setelah cash itu saya sekolahkan lagi untuk membeli alat gym. Nah, alat gym dan juga terus saya terlibat utang riba itu karena untuk modal, sebenarnya untuk modal lampu hias, upgrade terus butuh lubang gali lubang. Jadi intinya saya minus, nggak ada uang. Jadi alhamdulillah waktu itu ditambah anak saya 1,5 juta, jadi saya bergabung. Nah, alhamdulillah di sini saya awalnya nggak tahu berbicara karena kata Mbak Dewi itu, Bunda di sini penting Bunda gabung dulu, nanti dibina, dimentori sehingga kita suksesnya bareng. Jadi alhamdulillah waktu itu kami silaturahmi. Nah, saya kayak keenaan silaturahmi yang bicaranya beliau membantu prospek. Nah, masuk ke rekening saya. Nah, itu yang luar biasa. Masuk rekening 400.000, kan keren, seorang ibu rumah tangga masuk uang
400.000 ke rekening kita luar biasa. Nah, kelebihan saya punya teman terus silaturahmi, alhamdulillah. Nah, karena saya dibimbing, alhamdulillah waktu itu tembuslah motor senilai 20 juta. Nah, terus saya jalani, saya disuruh mandiri, Bunda kan, Bunda lihat dengar saya prospek, alhamdulillah saya coba. Akhirnya bisa tembuslah mobil senilai 150 juta. Nah, waktu itu suami saya sudah dalam keadaan sakit stroke 4 tahun. Jadi beliau waktu itu sudah melarang saya ikut bisnisnya. Tapi ketika waktu saya jalankan, nampak hasilnya beliau memperbolehkan saya sampai beliau terharu. Alhamdulillah waktu itu anak saya tiga-tiganya sudah saya gabungkan. Nah, tapi beliau belum. Nah, karena tadi saya minus. Jadi kebetulan juga beliau sakit, tidak bisa juga mengerjakan bisnisnya, tidak saya gabungkan. Nah, jadi waktu itu beliau sebelum waktu saya tembus itu beliau terharu katanya. Dia menangis melihat saya memegang uang 150 juta. Nah, luar biasa. Selama ini saya memang ada memegang ratusan juta, bahkan hampir 1 M kurang. Tapi itu uang pinjaman dari bank, bukan dari uang saya sendiri. Nah, jadi waktu saya tembus 150 juta itu cash masuk ke rekening, waktu itu rekening mandiri saya, luar biasa terharu beliau. Jadi selama ini beliau melarang saya sudah karena trauma. Nah, beliau sebelum meninggal minta digabungkan, waktu itu luar biasa. Saya bilang, Abang sabar dulu, saya bilang. Uang 2.750.000 zaman itu ya. Itu tuh besar, saya bilang, bisa untuk bayar utang. Nah, begitulah keadaan saya, walaupun punya usaha, tapi karena memakai uang riba luar biasa Bapak Ibu. Jadi yang belum mengenal riba jangan disentuh. Saya selalu prospek, jangan disentuh karena saya sudah mengalami sendiri. Menggunakan uang riba itu usaha kita nggak akan berkembang. Sudah 12 tahun saya jualan lampu hias, punya usaha fitness, tidak ada, malahan terjual ruko saya itu untuk membayar utang. Nah, itu Bapak Ibu yang masih ada di room ini, yang calon mitra, ini adalah bisnis yang luar biasa, bisnis yang harus diperjuangkan karena modalnya kecil, hasilnya besar, dan kita nggak takut bahwa nggak sukses karena ada yang bantu kita mensukseskan. Nah, Bapak Ibu yang masih calon mitra harus mengusahakan modalnya. Contohnya saya juga dulu nggak punya modal. Nah, tapi alhamdulillah anak saya menambah karena kita di sini dibina, dimentori hingga suksesnya bareng-bareng. Nah, Oke, begitu Pak Mentor, perjalanan saya dalam menjalankan bisnis ini. Semoga kita semua sukses di sini. Terima kasih mentor-mentor Jambi dan juga Pak Aji Adanaris yang sudah membimbing tim Sigi Jaya Jambi hebat. Nah, terima oke, kasih Bu Dewi. Pak Mentor, Pak Agus Prasamya atas kesempatannya. Semoga kita sukses bersama. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu luar biasa ya, ibu rumah tangga yang memulai bisnis nggak punya modal, ya ternyata karena memang punya duit hanya 700.000, disupport sama anak beliau, akhirnya beliau gabung dengan paket awal yang sangat minimal dengan 2.750.000 awalnya. Alhamdulillah dari duit yang tadi dikasih anak tadi sekarang sudah menjadi motor, bahkan sudah bisa juga membeli mobil secara cash ya. Ibu rumah tangga yang dengan mempunyai keterbatasan, yang punya banyak tugas di rumah, tapi itu luar biasa sekali ya. Jadi sebenarnya apapun latar belakang kita di bisnis ini nggak ada masalah, dan bahkan tadi Bu Dewi sampaikan modalnya juga nggak ada, pengalaman juga bisnis ini juga udah trauma bisnis yang ini karena banyak negatifnya kata orang gitu ya. Tapi ketika beliau mau belajar istiqomah untuk ikut program-program yang sudah disiapkan oleh support system, akhirnya dalam hanya hitungan beberapa bulan beliau bisa dapatkan motor cash, mobil cash, tanpa hutang, tanpa riba. Dan bahkan dengan menjalankan usaha ini, sekarang hutang-hutang beliau pun yang dulu hutang untuk usaha fitness dan segala macam, secara berangsur-angsur beliau sudah memperkecil hutang dan bahkan sudah lunas. Oke Bapak Ibu, banyak sekali sebenarnya di waktu banyak sekali di bisnis ini orang yang berhasil, dan bahkan ada yang jual cincin kawin, ada yang jual macam-macam lah bagaimana cara mendapatkan modal. Tapi sama kesimpulannya, tidak lagi kita berpikir modal, tapi bagaimana kita berpikir potensi.
Apa potensi yang kita dapatkan ketika menjalankan bisnis ini? Insya Allah modal sangatlah kecil ya. Next, Bapak Ibu, untuk sukses itu dibutuhkan yang pertama namanya keinginan yang serius. Jadi sukses itu bukan kebetulan. Nah ini yang pasti kita garis bawahi. Kesimpulannya adalah untuk sukses itu yang pertama butuh keinginan yang serius. Bapak Ibu, kira-kira pengen umroh nggak? Bapak Ibu kira-kira pengen punya mobil cash nggak? Kira-kira pengen punya rumah tanpa hutang nggak? Itu keinginan yang serius. Tanamkan ke diri kita bahwa kita ini punya keinginan yang harus diwujudkan. Nah, ini namanya keinginan yang serius. Kita udah serius yakin mau umroh, mau haji, mau punya rumah, mau punya mobil. Ya ternyata itu hanya sekedar keinginan saja, tanpa action, tanpa berjuang itu hanyalah angan-angan. Nah, tapi kalau yang namanya impian itu tadi kita mempunyai keinginan yang serius, harus terwujud. Yang kedua, tidak cukup. Banyak orang yang hari ini punya impian ketika ditanya pengen umroh nggak pengen, pengen haji nggak pengen, pengen punya mobil nggak pengen. Hanya sekedar keinginan tapi nggak serius. Nggak dapat alhamdulillah, nggak dapat juga nggak apa-apa Pak. Wah itu bukan keinginan yang serius, baru sebatas keinginan. Yang kedua, banyak orang yang hari ini punya impian, punya keinginan yang mendesak, pengen umroh, pengen haji, pengen punya mobil, pengen punya rumah, tapi belum menemukan kendaraan yang tepat. Bapak Ibu, untuk sukses itu dibutuhkan kendaraan yang tepat. Jadi sekali lagi, sukses itu bukan kebetulan, tapi harus direncanakan. Ini harus kita punyai. Yang ini, sukses itu butuh keinginan yang kuat, yang serius, kemudian kendaraan yang tepat, artinya wadah untuk kita bisa mencapai 2 miliar tadi. Tadi contohnya kayak dengan kehidupan sederhana 2 miliar, harus diwujudkan. Tapi bagaimana caranya? Kalau kayak saya kerja dulu sebagai karyawan bank, ya 2 miliar itu lama. Bisa 2.000 bulan atau 160 tahun lebih. Berarti kendaraannya belum tepat. Yang ketiga, selain kita mempunyai keinginan yang kuat dan kendaraan yang tepat untuk mencapai impian kita tadi, butuh belajar. Ada ilmunya, tahu caranya, belajar ilmunya. Nah makanya Bapak Ibu ketika kita mempunyai harapan, impian, keinginan, kalau kita tidak tahu caranya banyak kita katakan sulit. Nah perkara sulit dan mudah itu bukan masalah sulitnya. Sulit itu karena tidak tahu caranya, sedangkan mudah itu paham ilmunya. Nah kenapa ada orang yang setiap bulan bisa gonta-ganti mobil, bisa bolak-balik umroh? Karena dia tahu caranya. Nah, bagaimana dengan kita? Berarti kita belum tahu caranya. Makanya di bisnis ini harus kita banyak belajar ya. Jadi keinginan yang serius, kendaraan yang tepat, dan yang ketiga tahu caranya, dan yang keempat ada mentor pembimbing. Bapak Ibu, banyak orang-orang hebat, tapi ya rata-rata orang-orang hebat juga ada pelatihnya, ada pembimbingnya. Mau itu pembalap, sepak bola, tenis, badminton, pasti ada pelatihnya. Begitu juga untuk menjadi kaya, untuk mencapai impian kita, ada pembimbingnya. Siapa pembimbingnya? Kalau kita mau punya motor, punya mobil, minimal harus orang yang punya motor. Kalau kita pengen punya rumah, ya minimal orang yang ngajarin kita juga harus punya rumah. Bahkan alhamdulillah, kebetulan yang 4 ini semua ada di program kita. Kenapa? Ya, kita selalu setiap hari berbicara impian. Yang kedua, kendaraan kita sudah terbukti sekali banyak orang, ribuan orang yang dalam waktu 5 tahun terakhir sudah bisa wujudkan impian, dan bahkan ilmu-ilmunya juga diajarkan. Dan luar biasanya di bisnis ini ada mentor, guru yang akan mengajarkan kita. Ini luar biasa Bapak Ibu ya. Nah, yang kelima, 4 ini tidak ada nilainya. Keinginan sudah serius, kendaraan sudah tepat, sudah tahu ilmunya, dan bahkan ada mentor yang akan membimbing kita, mentor yang hebat. Tapi tanpa nomor 5 ini juga kita nggak bakalan sukses. Apa itu yang kelima? Apa yang kelima kira-kira? Nih, yang kelima adalah keberanian untuk bertindak. Action. Keberanian untuk bertindak. Kalau Bapak Ibu keinginan serius sudah punya, kendaraan sudah tepat, sudah tahu caranya, mentor sudah ada yang hebat banyak bahkan. Tapi kalau Bapak Ibu tidak mempunyai keberanian untuk bertindak, tidak mau action, maka semuanya hanyalah 0. Ya, tapi Bapak Ibu harus kunci 4 ini dengan yang nomor 5 tadi. Harus apa? Berani memulai, berani bertindak. Kenapa ada orang yang memang dalam bisnis ini untuk memulai itu butuh keberanian,
Dan untuk membesarkannya butuh ilmu. Jadi untuk memulai ini butuh keberanian dulu. Ilmu nggak punya nggak apa-apa, ada mentor. Kita nggak tahu caranya gimana, ada caranya, diajarkan. Ya gitu ya, jadi harus punya keberanian. Ketika Bapak Ibu sudah mempunyai yang nomor 5 ini, diikat semuanya, keinginan yang serius, kendaraan yang tepat, sudah tahu caranya, mentor pembimbing sudah ada, dan berani memulai insya Allah Bapak Ibu. 6,8 miliar tadi bukan hanya angan-angan, 6,8 miliar itu bukan hanya sekedar mimpi-mimpi saja. Insya Allah 1 tahun, 2 tahun ke depan, Bapak Ibu sudah bisa membawa 6,8 miliar pulang. Kalau Bapak Ibu lakukan semua yang ada di layar ini, keberanian untuk bertindak. Tapi kalau Bapak Ibu masih mikir, ntar besok, insya Allah semua yang kita ceritakan tadi sama dengan nol, sama dengan menghayal. Tapi ketika Bapak Ibu langsung action, insya Allah akan jadi kenyataan. Kondisi apapun Bapak Ibu hari ini adalah hasil dari keputusan di masa lalu. 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun ke belakang. Hasil kenapa kita hari ini terlilit utang, kenapa hari ini hidup kita biasa-biasa saja, ya karena keputusan kita di masa lalu. Tapi kondisi Anda di akan datang, 1 tahun, 2 tahun yang akan datang, 5 tahun yang akan datang, adalah keputusan saat ini. Kalau Bapak Ibu tidak mengambil keputusan, insya Allah kehidupan Bapak Ibu akan sama 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun mendatang. Tapi ketika kita mengambil keputusan hari ini, yes, saya harus dapat 6,8 miliar di bisnis ini. Action. Gimana pun caranya, nggak ada modal minjem, jual, apapun itu caranya. Yang penting adalah kita mengambil keputusan. Supaya apa? Supaya hidup kita, nasib kita berubah. Karena dalam agama kita diajarkan bahwa nasib itu yang menentukan adalah kita sendiri. Yang merubah adalah kita sendiri. Tidak ada satupun orang yang di dunia ini yang mampu merubah nasib kita, mampu merubah kehidupan kita, kecuali orang yang ada di depan kaca. Yaitu adalah kita sendiri. Bapak Ibu, karena memang waktu juga yang membatasi kita, sekali lagi saya juga berbagi dengan Bapak Ibu, mulai rencanakan hari ini, pikirkan apa kehidupan kita yang kita inginkan yang akan datang. Alhamdulillah, saya pun hari ini karena dimentori oleh orang-orang yang hebat, ada Bapak Haji Adanaris, ada Bu Desmiarti, ada tim-tim, ada Pak Rudi, Pak Andi. Alhamdulillah, hari ini Bapak Ibu, kehidupan saya sudah mulai jauh berubah bagaikan bumi dengan langit. Hari ini Bapak Ibu tidak perlu ngutang-ngutang lagi, tidak perlu yang lain lagi. Insya Allah dengan ada di komunitas ini, insya Allah Bapak Ibu sudah bisa merasakan apa yang seperti guru-guru kita rasakan. Kuncinya adalah yang nomor 5 tadi, berani bertindak, berani memulai. Dan insya Allah kita setiap minggu ada belajar seperti ini. Bapak Ibu tinggal lakukan seperti arah-arahan dari para mentor. Kenapa? Karena nasib kita, sekali lagi, tidak ada orang yang peduli dengan kehidupan kita adalah kecuali diri kita sendiri. Oke Bapak Ibu, itu saja dari saya. Mungkin kalau ada salah kata, kalau ada yang keliru, saya mohon maaf. Yang penting adalah bagaimana kita 1 tahun, 2 tahun lagi jauh berubah dari kehidupan yang hari ini. Bapak Ibu, gitu saja. Kalau ada salah, saya mohon maaf. Saya kembalikan lagi kepada moderator kita, Ibu Yunis. Terima kasih Bu Yunis.